Hai, aku Cantika. Kali ini aku akan membahas pemajakan atas lembaga keuangan bank dan non-bank. Apakah itu? Jadi, sebelum pasar barang dan jasa modern terbentuk, kegiatan transaksi barang dan jasa dilaksanakan dengan cara yang sederhana, misalnya barter, yaitu transaksi barang dan jasa yang dilakukan dengan cara saling tukar-menukar. Nah, kemudian lahirlah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai perantara pendukung yang sangat vital untuk menjunjung kelancaran perekonomian di seluruh dunia, yaitu lembaga keuangan. Lantas, bagaimana peran sesungguhnya? Lembaga keuangan memiliki peran strategis sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien untuk kepentingan peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebenarnya, lembaga keuangan ini dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank. Kemudian yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank atau non-bank. Bagaimana perbedaannya? Oke, perbedaan antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dananya. Untuk lembaga keuangan bank melakukan penghimpunan dananya secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan non-bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Bagaimana? Penasaran bukan? Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi dari segi fungsi, bank ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bank sentral, kemudian selanjutnya ada bank umum, dan yang terakhir ada bank pengkreditan rakyat. Menariknya, lembaga keuangan bank juga dibedakan menjadi 2, yaitu bank konvensional dan yang satunya bank syariah. Apa perbedaannya? Oke, orientasi keuntungan pada bank konvensional didasarkan dengan metode penetapan bunga dan biaya-biaya dalam nominal tertentu, sebagaimana yang ada dalam kegiatan usaha pada umumnya. Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, bank konvensional mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan bank syariah memiliki prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh usaha berbasis syariah dalam melaksanakan usahanya, yaitu kehalalan produk, kemaslahatan bersama, menghindari spekulasi dan riba. Meskipun terdapat perbedaan, namun pada prinsip dalam masalah pendapatan dan biaya, keduanya hampir sama. Sumber pendapatan kedua bank berasal dari penyaluran dana yang dimiliki kepada nasabah, sementara biaya bersumber dari operasional normal perbankan dan pelayanan mereka kepada nasabah. Oke, selanjutnya mengenai sistem perpajakan perbankan. Untuk subjek pajak, bank pusat maupun cabang merupakan subjek pajak yang harus mendaftarkan diri. Bank memiliki kewajiban sebagai pemotong dan pemungut pajak penghasilan atau PPh. Dan yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan berupa laba usaha. Sehingga apabila bank dalam suatu tahun pajak memperoleh laba usaha, maka akan menjadi penghasilan kena pajak yang akan dikenai pajak penghasilan atau PPh. Bank juga bertindak selaku pemotong PPh atas penghasilan yang diberikan kepada pihak lain, misalnya PPh pasal 21 atas gaji pegawainya, atau PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan nasabahnya. Nah, berikut ini telah dirangkum tarif dan mekanisme perpajakan yang bisa kita simak secara bersama. Untuk jenis pajak PPh badan memiliki tarif 22%. Dan yang kedua, PPh pasal 21 memiliki tarif progresif dimulai dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Untuk PPh pasal 23 memiliki tarif pajak senilai 15%. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 memiliki berbagai tarif dimulai dari 2% hingga yang terbesar 20%. Selanjutnya, PPN memiliki tarif 10%, dan yang paling terakhir yaitu PPh pasal 4 ayat 2 memiliki tarif 2% atau 4%. Untuk pelaporan dalam SPT atau surat pemberitahuan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, SPT masa PPh wajib dilaporkan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan SPT masa PPN wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Dan yang terakhir yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak badan, wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 30 April tahun berikutnya. Oke, selanjutnya mari kita membahas mengenai lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, di antaranya yaitu perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan pegadaian, dan lembaga pembiayaan. Asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN dijelaskan bahwa jasa asuransi termasuk kategori jasa tidak kena pajak atau non-JKP. Sederhananya, perusahaan asuransi tidak wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terdapat perlakuan pajak penghasilan untuk pemegang polis asuransi, yaitu singkatnya, atas premi asuransi atau iuran yang dibayar dari penghasilan dan diterima dari pemberi kerja disebut objek pajak. Sedangkan, penggantian asuransi yang diberikan kepada orang pribadi bukan merupakan objek pajak. Dana pensiun. Dana pensiun merupakan penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana pensiun terdiri dari 4 bentuk, diantaranya uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Dana pensiun memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama, pensiun yang dibayarkan sekaligus. Untuk jenis ini dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Dan yang kedua, pensiun yang dibayarkan berkala. Untuk jenis ini dikenakan pajak penghasilan bersifat tidak final. Berikut ini terdapat tarif pajak penghasilan pada dana pensiun yang bisa disimak sebagai berikut. Selanjutnya mengenai koperasi simpan pinjam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang memiliki anggota seorang atau badan hukum koperasi yang mendasari kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga salah satu gerakan ekonomi bagi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Untuk perlakuan pajak penghasilannya pada koperasi simpan pinjam, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan Pasal 2 Ayat 1B, koperasi ini merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memang diwajibkan untuk dapat membayarkan pajaknya kepada negara. Dalam kewajiban perpajakannya, koperasi memiliki kewajiban untuk menjadi pemotong atau pemungut untuk pasal PPh 21, pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Sedangkan untuk kewajiban PPh badannya, koperasi juga dapat membayarkan PPh pasal 25 serta PPh pasal 29. Pasar modal. Pasar modal terdiri dari saham, obligasi, reksadana, exchange trade fund, dan derivatif. Oke, berikut ini merupakan rangkuman yang dapat kita simak mengenai tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri atas pasar modal. Pegadaian. Di dalam POJK 31 tahun 2016 menyatakan bahwa pegadaian merupakan segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Untuk perpajakan atas pegadaian, disebutkan jika memperoleh tambahan kemampuan ekonomi dari hasil lelang, yaitu nilai lelang lebih tinggi dari nilai barangnya, maka penambahan kemampuan ekonomi ini dapat diperhitungkan sebagai penghasilan lain-lain dalam SPT tahunan PPh orang pribadi dan dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17 UU KUP. Dan yang terakhir yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Pajak Penghasilan dinyatakan
Pihak-pihak yang terkait dengan lembaga pembiayaan seperti orang pribadi dan badan merupakan subjek PPh, dan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Sehingga apabila atas transaksi terkait dengan kegiatan lembaga pembiayaan tidak melibatkan penghasilan, maka tidak akan dikenai PPh. Berikut ini penerapan perpajakan yang berada di negara Vietnam. Tahukah kalian bahwa negara Vietnam merupakan negara yang rasio penerimaan pajaknya terbesar di ASEAN? Terlebih lagi, berdasarkan keputusan 508-QD yang telah disetujui oleh Perdana Menteri, Vietnam akan melakukan strategi reformasi sistem perpajakan hingga tahun 2030 mendatang. Strategi ini bertujuan untuk memodernisasi sektor pajak agar pengumpulan anggaran negara dari pajak dapat terpenuhi. Hal ini juga ditujukan untuk meningkatkan teknologi informasinya, sekaligus menyederhanakan prosedur administrasi dan mengurangi biaya kepatuhan untuk bisnis dan individu. Berikut ini beberapa tarif yang dikenakan atas pendapatan dari lembaga bank atau non-bank, dan dapat kita simak sebagai berikut. Lesson learned yang didapat dari video pembelajaran kali ini adalah Indonesia perlu meningkatkan kerjasama integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga keuangannya. Hal ini bertujuan agar teknologi informasi meningkat, sekaligus menyederhanakan prosedur administrasinya.